Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Islahiyah, pengajar PAIBP SMK. Pada hari ini, pelajaran PAIBP kita akan berjudul tentang tema Saja'ah. Saja'ah artinya membela kebenaran. Dalam Islam, kita sudah mengetahui bahwa yang namanya akhlak manusia itu terbagi ke dalam dua bagian, yakni akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, Saja'ah termasuk kategori ke dalam akhlak yang baik. Ya. Kenapa termasuk kategori akhlak yang baik? Karena Saja'ah ini adalah termasuk kepada keberanian dalam membela kebenaran. Nah, kebenaran ini adalah kebenaran dalam mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah. Baiklah, pada materi Saja'ah ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian Saja'ah. Ya, pengertian Saja'ah secara bahasa, ya, dan secara etimologi. Yang kedua adalah dalil-dalil tentang Saja'ah. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk Saja'ah. Yang keempat adalah contoh perilaku Saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Lalu apa saja poin yang hendak dicapai oleh siswa dari materi Saja'ah hari ini? Yang pertama adalah siswa mampu menganalisis makna Saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah siswa mampu menyajikan makna Saja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baiklah, materi yang pertama adalah makna Saja'ah secara bahasa dan istilah. Secara etimologi atau bahasa, Saja'ah itu artinya benar atau gagah. Nah, ini secara singkatnya ya. Secara luasnya, Saja'ah itu artinya keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Yang namanya keberanian itu tidak hanya membela kebenaran. Ada juga orang yang berani, ya, bukan dalam kebenaran, tapi dalam keburukan. Misalnya, dia memiliki keberanian, tapi berani untuk mencelakakan orang lain, berani untuk menghasut orang lain, ya, berani untuk mencela orang lain. Itu bukan termasuk perilaku Saja'ah. Kesimpulannya adalah Saja'ah itu artinya keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Dalil-dalil tentang Saja'ah. Dalil tentang Saja'ah itu banyak. Ya, bisa kita temukan di Al-Quran, di hadis, atau di kitab-kitab. Kita tinggal cari tentang dalil tentang kejujuran, dalil tentang kebaikan, ya, dalil tentang optimis, dalil tentang rendah hati, ya, dalil tentang berjiwa besar, ya, itu termasuk kepada akhlak-akhlak Saja'ah. Ya, cuma hari ini kita akan memaparkan 3 ya dalil-dalil tentang Saja'ah. Yang pertama adalah terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini menerangkan tentang Saja'ah. Kenapa menerangkan tentang Saja'ah? Karena sesungguhnya orang yang tidak bersikap lemah, orang yang tidak bersedih hati terhadap semua ujian Allah, terhadap semua cobaan Allah, sesungguhnya orang itu sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi ketika kita kekurangan harta, ketika kita
ditimpakan ujian yang tidak berhenti, ya. Sesungguhnya ketika kita bersyukur dan tetap beriman kepada Allah, maka Allah sesungguhnya akan memberikan derajat yang paling tinggi, ya, dibandingkan derajat orang lain, ya. Jadi ketika kita tidak memiliki kelapangan harta, ya, ketika kita hidup penuh dengan ujian, maka tetaplah bersyukur, tetaplah melihat ke bawah, tetaplah melihat bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita tidak jauh lebih sulit, bahkan ada yang lebih sulit dibandingkan ujian yang diberikan kepada orang lain. Maka ketika kita berpikir, ketika kita memiliki sifat yang demikian, maka kita termasuk orang-orang yang saja'ah kepada Allah, ya. Yang kedua adalah ada hadis riwayat Ahmad, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, qulil haqqa walau kana murran, berkatalah yang benar sekalipun pahit, ya. Ini juga termasuk perilaku saja'ah, karena orang berkata jujur itu sulit, ya. Apalagi kalau dia sedang memiliki keinginan atau sedang memiliki kebutuhan atau sedang memiliki impian, ya. Maka sesungguhnya perkataan yang jujur itu adalah perkataan yang baik dibandingkan perkataan yang bohong, ya. Karena apa? Karena kebohongan itu ketika dilakukan maka akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Tapi kejujuran itu, ya, walaupun pahit, walaupun misalnya keinginan kita tidak terpenuhi, walaupun cita-cita tidak tercapai akibat kejujuran kita, maka sesungguhnya kita itu sedang menyiapkan kebaikan diri kita untuk hal-hal yang lain yang Allah siapkan untuk diri kita sendiri. Yang ketiga adalah, nah, kalau ini adalah hikmah dari kejujuran. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Tidak ada sesuatu pun yang baik apabila diawali dengan perbuatan yang tidak jujur alias bohong, ya. Sesuatu yang baik itu diawali dengan kejujuran. Karena apa? Ketika kita jujur dengan keadaan kita, ketika kita jujur dengan ucapan kita, ketika kita jujur dengan perbuatan kita, ketika kita jujur dengan tindakan kita, sesungguhnya itu akan memberikan kebaikan dalam diri kita. Mungkin hari ini terasa pahit akibatnya, tapi kemudian masalah itu tidak akan menjadi panjang kalau dilakukan dengan kejujuran. Tapi kalau dilakukan dengan pembohongan, sebenarnya kita sedang menyiapkan masalah baru untuk diri kita sendiri, karena kebohongan akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Semoga kita dijauhkan dari perilaku bohong, dan semoga kita istiqomah dan bisa berlaku jujur, dimulai dari hal yang terkecil supaya kita bisa berlaku jujur untuk hal-hal yang besar. Nah, di sini selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk saja'ah, ya. Bentuk-bentuk saja'ah itu ada 3. Yang pertama adalah saja'ah berani dalam menghadapi musuh dalam peperangan, ya. Ini saja'ah bentuk real, ya, yang nampak, ya. Ya, apabila kita memiliki sifat demikian, mampu berperang dalam membela agama Allah, maka Allah sudah siapkan pahalanya seperti sebagaimana pahala jihad fisabilillah, insya Allah surga. Yang kedua adalah saja'ah berani menyatakan kebenaran, yaitu berani berkata jujur, berbuat jujur, dan bertindak jujur. Itu termasuk perilaku saja'ah. Yang ketiga adalah saja'ah atau berani dalam mengendalikan marah. Ingat, ya, tidak ada orang disebut kuat kalau ia tidak bisa mengendalikan marah. Sesungguhnya orang yang bisa mengendalikan marah adalah orang yang disebut kuat, ya. Orang yang disebut kuat, orang yang pemberani adalah orang yang bisa mengendalikan marah, ya. Jadi selesaikan masalah tanpa amarah, jangan menyelesaikan masalah dengan marah,
Karena ketika menyelesaikan masalah dengan marah, sebenarnya masalah itu tidak akan pernah selesai. Ya. Selanjutnya, sumber-sumber keberanian. Ya, bagaimana kita bisa memiliki sifat sajaah? Yang pertama adalah tanamkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Ketika kita berperilaku mengingat akhirat, insya Allah apapun yang kita inginkan di dunia akan kita miliki. Tapi ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk dunia saja tanpa mengingat akhirat, maka dunia akan kita miliki tapi akhirat tidak akan kita miliki. Maka ingatlah ketika kita berbuat di dunia, ingatlah selalu Allah, ingatlah menjaga sholatnya 5 waktu supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah sampai husnul khatimah. Yang ketiga adalah tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang. Karena sifat ragu-ragu bukan berarti sifat yang baik. Orang yang sifat ragu-ragu berarti bukan jiwa yang optimis. Maka jauhilah dari sifat-sifat yang berputus asa, ya, karena sifat-sifat berputus asa adalah sifat-sifat orang yang bukan optimis. Yang keempat adalah ketika sudah dilakukan usaha, doa, maka yang terakhir adalah tawakal atau berserah diri kepada Allah dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam-macam sajaah ya. Macam-macam sajaah itu ada 2. Yang pertama adalah sajaah harbiah. Yang kedua adalah sajaah nafsiyah. Sajaah harbiah apa? Sajaah yang terlihat atau nampak, yaitu yang nampak itu seperti berperang di jalan Allah, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dan berperanglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Yang kedua adalah sajaah nafsiyah. Nah, ini ya, kalau kita tidak bisa melakukan sajaah harbiah, maka kita usahakan memiliki akhlak sajaah nafsiyah. Apakah sajaah nafsiyah? Sajaah nafsiyah adalah keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran atau berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Jadi kalau yang kedua, sajaah nafsiyah itu banyak, ya. Ketika kita mampu tetap optimis dalam hidup, apapun ujian Allah, mau besar mau kecil, kita tetap bersyukur, ya. Apapun ujian Allah, kita tetap beriman, tetap menjaga sholatnya, maka kita sudah mendapatkan perilaku sajaah nafsiyah. Ketika kita tidak dilapangkan hartanya oleh Allah, tetap bersyukur. Apapun penghasilan kita, berapapun penghasilan kita hari ini, tetap bersyukur dan tetap menjaga sholatnya. Insya Allah kita termasuk memiliki sifat sajaah nafsiyah. Selanjutnya adalah contoh-contoh perilaku sajaah. Contoh perilaku sajaah sebenarnya banyak. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari atau kita bisa lihat dari lingkungan kita sendiri, ya. Nah, ini hanya menyimpulkan saja, hanya ada 4 yang akan Ibu paparkan hari ini. Yang pertama adalah berani mengkritik pemimpin yang zalim, ya. Apabila kita di lingkungan kita, entah pemimpin di lingkungan RT, entah pemimpin di lingkungan keluarga, entah pemimpin di lingkungan sekolah, entah pemimpin di lingkungan masyarakat, ya. Ketika kita mampu menyalurkan aspirasi, itu termasuk perbuatan sajaah. Yang kedua adalah senantiasa bersikap sesuai dengan ajaran agama. Godaan dunia itu banyak, godaan lingkungan itu banyak, godaan pertemanan itu banyak, godaan masyarakat itu banyak. Apabila kita tetap istiqomah senantiasa di jalan Allah, maka kita sudah berperilaku sajaah. Yang ketiga adalah senantiasa berkata, bertindak dan berpikir yang jujur. Nah, ini ya, tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa ingat hidup itu harus jujur, ya. Apabila kita hidup diawali dengan kejujuran, diawali dengan membiasakan jujur, insya Allah hidup kita pun akan senantiasa dilimpahkan, akan senantiasa memiliki watak jujur. Yang terakhir adalah
ketika kita mampu bersikap jujur, maka insya Allah kita akan mampu menasehati dan memberi contoh kepada teman. Ya, artinya apa? Bisa menjadi teladan. Ya, ketika kita sudah mampu berperilaku jujur, insya Allah kita akan bisa menjadi teladan kejujuran bagi orang lain. Itu salah satu contohnya. Ya. Yang terakhir adalah, bukan terakhir ya, gambar-gambar perilaku penerapan sajaah. Ya, kita bisa lihat ya, gambar yang paling atas yaitu ada anak yang melempari tank, itu termasuk sajaah harbiyah. Yang kedua, yang di pinggirnya, ketika anak pelajar mencoba tes kejujuran lewat jual beli, ya, itu termasuk sajaah nafsiyah. Ya. Yang ketiga adalah termasuk sajaah nafsiyah, ya, di mana dia bisa menahan hawa nafsu dari kemalasan, ya. Ya, dari sifat malas, walaupun jembatannya rusak, jembatannya mau roboh, ya, tapi mereka tetap tidak bermalas untuk pergi ke sekolah. Itu termasuk sajaah nafsiyah. Yang terakhir adalah sajaah nafsiyah juga, ya. Antara mau jujur atau tidak. Ketika anak tersebut menemukan kunci, ya, maka ketika dia jujur dan mencari siapa pemilik kunci tersebut, maka sesungguhnya ia sudah berperilaku sajaah nafsiyah. Nah, ini kesimpulannya. Lalu, ya, kesimpulannya apa sih ciri-ciri sajaah itu? Nah, kita lihat apakah kita sudah bisa, ya, berperilaku sajaah. Yang pertama adalah tidak mundur kalau dicela, ya. Kalau celaan itu ada memang pada diri kita, maka perbaiki. Kalau tidak ada pada diri kita, maka tunjukkan bahwa sesungguhnya celaan itu tidak ada pada diri kita. Ya. Yang kedua adalah tidak mencari pujian. Hidup harus memang baik, ya, harus melakukan yang baik. Tapi ingat, ketika kebaikan itu dilakukan bukan untuk Allah, maka sesungguhnya kita itu sedang mencari pujian manusia. Yang ketiga adalah terus terang mengakui kesalahan. Memang mengakui kesalahan itu berat, tapi mengakui kesalahan itu jauh lebih mulia dibandingkan ketika kita tidak mengakui kesalahan tersebut. Yang keempat adalah tabah menghadapi penderitaan. Hidup ini ujian, tidak ada orang yang tidak diberikan ujian. Besar kecilnya kehidupan, besar kecilnya cobaan, itu tergantung daripada penerimaan kita terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang kelima adalah sabar menghadapi masalah, ya. Ketika masalah dihadapi dengan kesabaran, insya Allah masalah itu akan selesai. Tapi ketika masalah itu dihadapi dengan kemarahan, maka sesungguhnya masalah itu tidak akan pernah selesai. Yang keenam adalah berpendirian tetap. Ya, berpendirian tetap itu artinya istiqomah. Ya. Ketika kita memiliki sifat istiqomah, tetap menjalankan sholat 5 waktu istiqomah, ya, tetap menjalankan kebaikan, tetap istiqomah, menjalankan kejujuran, tetap istiqomah, insya Allah itu termasuk perilaku sajaah. Yang terakhir adalah bersemangat tinggi. Hidup itu tidak boleh putus asa. Rendah hati tapi tidak rendah diri, ya. Hidup itu harus optimis. Karena orang yang berperilaku putus asa sesungguhnya dia itu tidak percaya kepada pertolongan Allah, tidak percaya terhadap rahmat dari Allah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diterima dengan baik, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mudah-mudahan, ya, kita bisa menerapkan perilaku sajaah ini, ya. Setelah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kita bisa menjadi suri tauladan sajaah bagi orang lain. Ya, sekian dan terima kasih materi sajaah hari ini. Ibu tutup dengan bacaan aku qauli hada wastaghfirullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.